Senin lagi dan kami biasanya sampai Minggu, langsung teriak, "Senin materinya apa?" Ya kadang-kadang kita kehabisan materi. Tapi kami berusaha untuk terus, memberikan materi, tujuannya untuk kita bisa saling belajar ya. Dan materi ini pun kita belajar dari siapa aja. Nah, sebelum saya lanjut sampai ke materi, akhir, hari ini kita tuh ingin melihat realita kehidupan kita seperti apa sih, yang ada di lingkungan kita seperti apa, dan kita akan kaitkan benar nggak kita tuh membutuhkan atomi ya. Nah, sebelumnya ini saya minta Rini untuk bukakan, gambar yang Mike kirim. Mike, saya izin ambil dari Facebook kamu yang gambar 4 kartun 4 orang itu, Rin. Ya, comot aja. Nah, karena udah comot, silakan, saya kembalikan materinya ke Mike, biar Mike ke bawah juga akhirnya. Nah, teman-teman, kita lihat ya, ini Mike share ke Facebook dan waktu saya baca ini saya tertawa dan ini memang benar sekali ya. Dan kebetulan materi yang kita bawa itu berkesinambungan ya. Kita hampir tiap minggu membahas mengapa kita harus ada di bisnis network marketing ya. Mengapa kita harus ada di Atomi. Ini terus yang kita bahas supaya benar-benar teman-teman bisa klik dan menemukan alasan yang kuat sehingga benar-benar berjuang di sini ya. Kita bisa melihat apa perbedaan dari 4 orang ini sih yang ingin disampaikan Mike di Facebook dia ya. Yang paling kiri ya, yang paling kiri ini kita melihat ini adalah orang yang banyak waktu tapi nggak ada uang. Siapa mereka? Banyak waktu tapi nggak ada uang ya, dikatakan di situ ya, kita anggap ini orang pengangguran ya, waktunya banyak nongkrong doang ya, kita nggak jelas kapan jam tidurnya, jam melek matanya, nongkrong sepanjang hari, nggak ada yang dikerjakan sepanjang hidup dia, nggak ada yang benar-benar dia perjuangkan dan nggak ada yang value dalam kehidupan dia. Nah ini pengangguran ceritanya ya, mereka banyak waktu dan tidak ada uang. Apakah teman-teman mau seperti ini? Banyak waktu sih enak ya. Tapi kalau nggak ada uang, banyak waktunya jadi enak nggak? Tentu nggak enak ya. Nah yang kedua, wah ini sibuk sekali luar biasa ya. Nah ini gambarnya siapa ini mereka? Mereka ini sibuk sekali, nggak ada waktu, nggak ada uang juga. Kok nggak ada uang? Nggak ada waktu, tapi mereka banyak uang. Siapa ini mereka di sini? Nah ini mereka pengusaha ya, mereka pengusaha sibuk banget. Pengusaha yang bagaimana kita maksud di sini? Bukan pengusaha yang ada sistem. Ini pengusaha konvensional yang ada di lingkungan kita, mungkin kita juga saat ini ya, yang tidak berani meninggalkan bisnis kita. Ya ini adalah bisnis konvensional dan para jajaran yang tinggi di kantornya yang sudah terima gajinya tinggi. Itu mereka akan sibuk sekali. Kenapa? Karena dengan besarnya gaji, tanggung jawab kita pun lebih. Ya, itu udah konsekuensinya. Sehingga tanggung jawabnya lebih, mereka waktunya juga nggak ada, tapi uangnya ada. Mereka nggak bisa menikmati uangnya dengan bebas. Kenapa? Karena waktunya ini tidak ada. Ya, yang ketiga ini mereka nggak ada waktu, tapi nggak ada uang juga. Nah, ini yang paling ngenes deh. Ya, ini yang paling ngenes. Uangnya nggak ada, waktu pun nggak ada. Tapi kenyataannya di dunia ini, orang ketiga ini yang paling banyak. Siapa mereka? Mereka ini adalah yang masih kerja dan orang, employee dengan gaji UMR. Atau naik sedikit dari UMR, tapi belum mencapai standar hidup layak. Kenapa kita sebut standar hidup layak? Rumah yang layak, yang kita sebut ya, apa ini? Ada topeng monyet lewat, Rin. Ada topeng monyet lewat. Nah, jadi rumah impian itu bunyi nilai rumahnya itu sudah mahal sekali. Ya, nah ini kita nggak bisa bilang standar hidup layak. Jadi nilai gaji mereka di atas UMR pun tapi belum memenuhi standarisasi untuk hidup yang nyaman. Mereka ini adalah orang yang terbanyak di dunia ini. Ya, enggak enak semua. Tiga ini enggak enak semua. Siapa yang di sebelah kanan ini? Ya, yang sebelah kanan ini digambarkan adalah orang yang banyak waktu tapi banyak uang juga. Siapa dia, Mike?
Mike masih di sini nggak? Mike lagi nyetir kah? Nah, yang dikatakan di sini siapa yang sebelah kanan ini? Ini adalah Atomians. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan untuk Anda semua. Rin, kenapa muncul ini, Rin? Iya, bentar. Oke. Ini internet lagi kurang. Oh, lagi kacau. Ya, jadi tadi 4 gambar tadi, 4 orang di atas itu sebagai pembuka kita untuk melihat. Jangan masuk slide dulu, Din. Ya. Oke, nah ini yang terakhir kita bisa lihat. Jadi 4 orang ini adalah di sekitar kita. Kita bisa melihat siapa mereka dan kita di sini akan menjadi orang yang keempat kalau kita memperjuangkannya. Nah, bagaimana memperjuangkannya dan juga kenapa akan seperti ini akan saya jelaskan berikutnya ya. Oke, sebelum masuk ke slide berikut saya juga akan coret-coret. Saya akan share screen ya, Rin. Oke, Ji, monggo. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman melihat kembali, lihat lagi ke kenyataan kita ya. Tadi kartun-kartun itu sudah mencerminkan kenyataan di kita. Nah, saya ingin teman-teman lihat lagi satu kenyataan di kehidupan kita ya. Jadi ini grafik yang pernah dimunculkan di Kompas ya, di berita Kompas. Jadi ini bukan saya ambil karena pintar menggambar, tapi ini adalah informasi yang didapatkan dari Kompas. Kompas itu adalah salah satu media cetak yang terpercaya dan terbesar di Indonesia ya. Jadi ini sangat benar gambarannya. Digambarkan demikian teman-teman. Mengapa kita penting untuk mencari atau membangun passive income ya? Karena realitas seperti ini teman-teman. Saya akan gambar grafik. Ya, bagus ya. Abaikanlah teman-teman. Ini income ya, anggap di sini 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta ya. Nah, ini masa pendidikan, kita masih sekolah. Ya, ini masih sekolah. Kemudian di sini kita usia produktif. Ini pensiun. Nah, bagaimana kondisi kita? Ini kondisi yang nyata dan kehidupan kita. Mari kita melek. Kita di mana? Ya, kalau sekolah pasti minus. Ya, masih kita belum cari uang, kecuali mereka yang waktu kuliah sambil cari uang. Tapi kita ngomong rata-rata mereka belum mencari uang, mereka cari uang mulai dari usia produktif di sini ya. Anggap mentok paling rata-rata ya, itu gaji orang berapa? Di 50 juta. Ada nggak 100 juta? Ada, tapi kita nggak ngomong yang jarang. Ya, ada yang gaji 100 juta ada, mereka yang direksi atau yang CEO atau yang apa adalah ya, tapi tidak pada umum, tidak banyak. Paling banyak mentok-mentok 50 juta. Ya, itu pun nggak banyak. Nah, jadi biasanya akan seperti ini teman-teman. Grafiknya disampaikan seperti ini dan ini dan turun. Ini apa? Ini adalah orang yang ini turunnya terjal. Sorry, saya gambarnya kurang bagus teman-teman. Mari kita menghapus sebentar. Gak lulus Paktinosidin saya. Nah, sebentar. Ini. Nah, seperti ini. Ini di 50 juta. Ini adalah active income. Digambarkan demikian. Di saat produktif, Anda akan mendapatkan gaji pendapatan naik-naik terus. Baik Anda kerja sama orang atau Anda menjadi pengusaha konvensional. Ya, mungkin Anda bisa naik sampai masa usia pensiun Anda sudah tidak bisa lagi aktif terlibat di dalam bisnis Anda. Baik Anda buka usaha, tidak bisa lagi terjun di situ, atau Anda tidak bisa lagi kerja di perusahaan di mana Anda kerja. Anda sudah dipensiunkan. Maka income kita akan langsung turun drastis. Karena apa? Ya itulah memang dunia active income. Kan nggak akan ada income lagi.
Anda pensiun dikeluarkan dari kantor atau Anda memang sudah harus keluar, ya, Anda nggak ada income. Anda pengusaha konvensional, ya, Anda pun sudah tidak ada income. Kalau Anda memang sudah melepaskan usaha Anda tidak bisa lagi aktif terlibat, ya. Nah, kita bisa tidak aktif terlibat ini, teman-teman, bukan hanya karena usia tua, tapi sebelum masa pensiun, kalau misalnya kita sakit, kita juga nggak bisa terlibat dan aktif income kita akan menurun, ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang terjadi adalah pengeluaran. Pengeluaran ini bagaimana digambarkannya? Sebentar, bagaimana cara menggambarnya ini? Begini dia. Ini pengeluaran. Artinya apa, teman-teman? Pengeluaran ini akan terus melejit, malah di saat usia pensiun Anda, dia akan naik setinggi-tingginya. Di saat itulah Anda mulai sakit-sakitan, Anda butuh suplemen, Anda butuh banyak perawatan untuk menunjang kehidupan kesehatan kita. Ini di usia pensiun kita, ya. Ini sudah kenyataannya. Ada lagi satu grafik yang lebih menarik lagi sekarang yang akan kita perjuangkan, begini. Nah, ini apa? Ini adalah grafiknya passive income. Passive income tidak peduli Anda pensiun, pengeluaran, segala macam, ini akan terabas naik terus. Ini adalah passive income. Ya, jadi dia tidak peduli di mana usia Anda, dia akan naik terus. Ini adalah kenyataan di kehidupan kita, teman-teman. Mari kita melek mata. Jadi kalau Anda masih di active income, ya, saya kembali mengacu materi hari ini ada di buku Robert T. Kiyosaki, membahas di buku dia yang kalau teman-teman bisa beli dan baca itu Bisnis Abad 21. Ya, beliau berulang-ulang mengingatkan kita jangan terlalu asik di income kita yang sekarang sudah ada apabila income kita itu masih active income. Ya, berusahalah membangun aset. Jangan Anda hanya nyaman dengan active income. Walaupun active income sekarang itu memenuhi kebutuhan Anda. Sudah cukup dan nyaman untuk keluarga Anda. Tapi jangan asik di situ. Di bukunya dikatakan lagi, terlalu banyak orang yang bekerja terlalu keras untuk mencari uang. Tapi lupa membangun aset. Itu yang disampaikan di buku itu. Mengingatkan kita bahwa di dunia ini terlalu banyak orang yang bekerja keras. Jadi kita bisa lihat kanan kiri teman-teman kita yang rajin. Kita nggak ngomong dia malas. Tapi pada saat itu dia juga akan terjun seperti ini. Dulunya sukses, dulunya keluarganya kaya, sekarang terpuruk. Kenapa? Karena terlalu asik mengandalkan yang namanya active income. Ya, bangunlah aset, bangunlah aset. Ya, oke, sekarang anggap di otak kita kecantum ya, ke sini ya, bangun aset, bangun aset, bangun aset. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bangun aset? Ya dong? Ya, sekarang gimana? Ini saya hapus ya, udah paham ya? Nah, bagaimana cara bangun aset? Aset yang paling kita tahu, yang umum ya, yang sekarang lagi tren ya, itu apa aset? Aset paling dikenal itu properti. Ya, beli properti. Beli properti kalau Anda rumah aja, Anda biarkan, Anda nggak ada tinggal, Anda nggak berhasil kontrakan ini pusing juga loh ya. Kenapa? Karena rumah nggak ditinggalin, hancur juga. Musim hujan kayak gini, bocor lah apa, kita butuh banyak biaya untuk bisa menjaga, merawat rumah itu tetap baik. Nah, sekarang yang lagi tren dijadikan bisnis adalah buka kos-kosan. Betul nggak teman-teman? Kos-kosan ya. Nah, anak-anak yang Anda yang memiliki anak yang kuliah di Jakarta atau di kawasan kita Serpong sini, ya, dan anak Anda koskan di tempat yang nyaman, yang ada kamar mandi dalam, yang kosnya tuh bukan rumah biasa, tapi memang rumah yang dibangun untuk kos, ya. Nah, itu harganya berapa? Mari kita lihat. Jadi ini saya ingin mengajak teman-teman lihat
perbandingan bangun aset mau yang mana? Ya, apakah ada solusi buat kita? Adakah yang lebih bagus daripada bisnis multi level marketing? Ya, ini kos-kosan. Saya tidak ngomong di tempat lain karena saya tinggal di daerah Lipo Karawaci, jadi saya patokannya adalah di tempat saya. Di Lipo Karawaci sini banyak juga tempat kos-kosan yang dibangun untuk mereka yang kuliah di UPH. Pasti di Alam Sutra, di Gading BSD juga banyak karena di situ juga banyak sekali kampus-kampus yang ternama. Nah, kosnya berapa? Saya ambil yang standar ya. Kos yang dibangun khusus kos tidak mungkin lagi tanahnya 200 meter, teman-teman, ya. Tapi pasti diambilnya 400 meter. Mari kita berhitung, teman-teman. 400 meter berapa harga nilai tanah? Ya, nilai tanah di tempat saya ini kalau 400 meter ini adalah 6 miliar, teman-teman. Tanah, kan nggak pakai tenda ya, nanti dibangun. Ini baru tanah, belum ada bangunan. Nah, 400 meter Anda hanya bisa pakai kurang lebih 320 meter, kemudian Anda akan bangun 3 lantai, ya, anggap 30 kamar. Nah, ini kondisi kos-kosan yang lagi ngetren di tempat saya, ya, 3 lantai, 30 kamar, ya. Kemudian untuk bangun, ya, ini bangunan kurang lebih akan menghabiskan 4 miliar. Berarti berapa di sini? 10 miliar yang Anda butuhkan untuk membangun kos-kosan untuk memiliki 30 kamar. Berapa biaya uang sewa 1 kamar? Yang ada AC, ada kamar mandi dalam, ada meja belajar, ya, semua komplit. 1 bulan 3,5 juta. Kalikan 30 kamar. Berapa? Si yang punya ini dapat berapa? 1 bulan. Berarti ya, kurang lebih dapat segini. Ini potong listrik, dia harus bayar listrik, perawatan, ya, mana yang bocor, rumput yang udah panjang, semua perawatan dia harus, ini anggap kita 5 juta. Jadi si ini yang punya kos ini dia akan ambil setiap bulan sekitar 100 juta. Ya. Ini udah fix, betul nggak? Karena kamarnya sudah pasti 30. Sudah 30. Dia kalau mau nambah berarti harus nambah kamar. Ya, nilainya sudah pasti 100 juta per bulan. Besar nggak ini? Bagus nggak? Ingat, Anda keluar berapa? 10 M. Iya, 10 M. Diatomi bisa nggak nyampe segini? Bisa. Banget, ya. Nah, kita kalau Anda kerja keras, ya kurun waktu 3-5 tahun pun kita akan mencapai 100 juta per bulan. Ini dia 100 juta per bulan belum break even, teman-teman, belum balik modal. Ini ke 10 M, teman-teman. Ya, kalau kita tidak ada 10 M, berarti gimana kita membangun aset dari segi properti? Ya, nah jadi ini perbandingannya, teman-teman. Kita lihat. Nah, kedua, cara bangun aset. Kita ada berkecimpung di dalam bisnis yang ada sistem. Yang ada sistem, berarti apa? Kita franchise, teman-teman. Kita beli yang KFC, kita beli McDonald, ya, McD, terus kita beli apa? Indomaret, kita beli apa? Alfa, semua yang tersistem yang sudah gede punya. Ini juga nilainya miliaran, teman-teman. Nah, yang ketiga, yang paling menarik yang ingin saya bahas ke teman-teman di sini, ya. Kenapa? Kalau kita semua di sini, ya kita ayo kita bangun aset. Jangan aktif income lagi. Ayo bangun aset, bangun aset. Iya, gimana caranya? 2 ini saya tidak bisa. Maka yang ketiga ini yang kita lirik. Ketiga ini yang saya ingin mengajak teman-teman lihat, yaitu MLM. Nah, ya, yang katanya dibenci orang. Banyak sekali terjadi salah paham untuk yang ketiga ini.
Kenapa mereka salah paham? Karena mereka tidak mengetahui, mereka hanya melihat bagian luarnya saja. Ya, jadi mereka salah paham terhadap dunia MLM. Karena hanya dunia MLM inilah yang bisa membuat kita membangun aset tanpa biaya yang mahal. Hanya dengan Anda mandi pakai sampo, sikat gigi pakai odol, ya, Anda pakai skincare-nya, itu Anda sudah bangun aset Anda. Tidak perlu 10 miliar, teman-teman. Dan akan membawa Anda income-nya 1 miliar. Nah, ini kan luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa salah paham terhadap multi level marketing ini, ya? Nah, itu yang akan kita lihat berikutnya. Ini bisa kita mulai masuk ke ini, ke slide PPT ini. Bisa, Cici keluar Saya dulu ya. stop ya, saya. Oke. Ya. Keluarkah teman-teman? Ini lemot sekali punya saya. Bisa ya, atau saya yang buka ya? Coba kalau Cici bisa, kayaknya Ya, lebih coba saya yang buka. Iya, muncul nggak teman-teman? Bentar, muncul. Sudah ya? Oke. Kita naik ke atas dulu. Kita mulai mendongeng dulu. Asik kartun. Nah, teman-teman, kita ini benar-benar belajar dari semua hal ya. Setiap berapa minggu yang lalu kita belajar dari apa? Dari burung angsa ya. Sebelumnya lagi kita belajar dari burung burung elang. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat belalang dan semut. Pasti teman-teman yang punya anak, Anda sering mendongeng ke anak Anda, mungkin Anda ingat cerita belalang dan semut. Jadi Tuhan menciptakan binatang ini ya udah dengan insting. Kita tahu binatang tuh nggak ada akal budi, teman-teman. Mereka tidak dibekali akal budi, tapi mereka dibekali dengan insting. Jadi kita ini jangan kalah dengan binatang, teman-teman. Ya, kita bisa lihat apa dari cerita ini. Belalang ini dicitrakan di cerita ini adalah binatang yang malas. Dia bermusik, dia bernari, ya hari ini makan, ya hari ini, besok, hari besok. Mereka tidak melakukan persiapan. Tapi semut ini adalah binatang yang sangat rajin. Ya, setiap hari dia berusaha mengumpulkan makanannya, dia membangun asetnya dia. Ya, kenapa? Karena ini lagi musim musim panas, banyak makanan. Ya, belalang tanya, ngapain lu kerja keras begini? Ya, makan kan emang lu makan segitu banyak, makan secukup lu aja udah, gitu kan? Kata si semut, ini musim panas masih banyak makanan. Sebentar lagi nanti akan musim dingin. Kita harus ada persiapan, tapi si belalang tidak memikirkan yang hal itu, ya. Saat datangnya musim dingin, apa yang terjadi? Tentu si semut berkelimpahan makanan di sarangnya. Nah, si belalang akan mati kelaparan. Jadi itu adalah pesan moral untuk kita semua. Semut aja tahu untuk membangun aset. Semut aja tahu tidak hanya memikirkan kenyamanan hari ini. Dia harus berjuang susah dulu sekarang supaya ya ke depannya dia tuh aman. Ya, jadi kita ini jangan lebih bodoh daripada si semut, teman-teman ya. Jadi marilah kita rajin seperti semut ini. Nah, kita ingin lihat yang berikutnya apa? Berikut ini yang saya ingin membahas bagaimana kita memahami multi level marketing. Ya, memahami multi level marketing sama dengan memahami gunung es. Gunung es ini yang kita lihat sering sekali kan kita dengar, wah itu sebagai hanya lihat gunung es, Anda hanya lihat depannya aja, di bawahnya Anda nggak tahu apa. Di bawahnya sesuatu yang lebih besar ada di bawah ini. Nah, saya ingin Anda melihat dari dua segi, teman-teman. Ya, banyak sekali orang kalau melihat kita atau leader yang udah sukses, dia bilang apa? Ya enak banget kamu Rin, kamu udah sukses, kamu udah bisa passive income ya, kamu jalan-jalan pun bisa, sekarang jaringan kamu sudah besar ya. Orang kalau hanya melihat itu sosok mereka yang sudah sukses, mereka tidak menyadari apa yang terjadi di bawahnya, di dalamnya ini munculnya si gunung es yang di permukaan yang ditampilkan itu karena bawahnya ini sesuatu yang sangat besar yang menyokong. Itu apa? Kegigihannya, ya, persisten dari kitanya. Kegigihan kita tuh luar biasa. Orang nggak tahu. Failnya,
Kita babak bunyak, babak belur, jatuh bangun, orang nggak tahu, orang nggak lihat. Kenapa? Karena yang kita tampilkan adalah memang citra sukses. Ya kenapa? Karena kita ingin mengajak orang berbisnis. Kita ingin mengajak orang untuk sukses. Maka kita berusaha tampil profesional, menampilkan kesuksesan kita. Tapi sebelum kita muncul figur sukses kita ini, ya ini bongkahan es yang dalam ini kita sudah lewat semua. Dan masih terus kita pupuk. Namanya gigi ini nggak selesai-selesainya. Ya, namanya fail ini pun nggak selesai-selesainya teman-teman. Nggak berarti kita yang sudah ASM dan DM udah jago nggak pernah fail lagi. Ditolak bolak-balik pasti. Pengorbanan kita, sacrifice kita. Ya, hari ini Ida bilang, aduh gua capek banget, gua berhenti 2 kali istirahat. Dia pergi nyetir ke Semarang, Pekalongan, Jogja lagi kan, balik lagi Jogja. Ya, Semarang, Pekalongan, Jogja. Itu bukan trip yang nyaman teman-teman, capek nyetirnya. Kalau ke sana jalan-jalan, kan ke sana kerja untuk menemani timnya. Orang lihat nggak persistennya Ida, nggak tahu. Enak banget lu dah kemarin, lu gini-gini. Enaknya, karena Ida memang menampilkan figur suksesnya dia. Ya, kita nggak tahu. Waktu dia sudah nyetir capek-capek sampai Pekalongan sana, ada nggak kegagalan? Mungkin. Kadang-kadang kita keluar kota udah setting home meeting, belum tentu home meeting yang kita set ini sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Ternyata yang sudah kita atur sedemikian rupa, ternyata teman-teman kita nggak bisa datang. Bisa nggak? Bisa. Bahkan bukan teman-teman kita itu sengaja loh. Memang ada hal yang membuat dia nggak bisa datang. Sehingga home meeting kita ini gagal. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak menampilkan kekecewaannya, disappointednya kita itu tidak kita kelihatan. Kita nggak mungkin memberikan beban moral ke tim kita yang di sana bahwa gimana sih lu, gue udah datang susah-susah. Nih, lu lihat nih tiket gue nih berapa nih? Nih terus hotel, gue makan berapa nih? Lu nggak ngitung nih? Kan nggak mungkin. Kita akan dengan happy-nya, oh nggak apa-apa, yuk kita happy tetap semangat, yuk nggak apa-apa. Dia nggak datang nggak apa-apa, yuk yang penting kamu belajar, yuk kita belajar lagi. Akan seperti itu. Ya, tapi apakah kita ini kan tetap manusia, leader ini tetap manusia. Kecewa ada, tapi kita nggak masalah itu kecewa. Kecewa itu manusiawi, tapi kita tinggal bagaimana menyikapi kecewa itu. Kecewanya kita hapuskan, kita tidak akan memupuk. Ya, kecewa akan ada karena kita manusia, tapi kita tidak memupuk kecewanya itu. Paham ya maksud di sini ya? Kalau Anda pupuk, berarti apa? Kita akan terus mengkomplain ya. Makanya kita bilang sukses itu no komplain. Kalau kita komplain terus, ya iya sih. Makanya kemarin kan gue udah bilang, Rin. Per 2 jam lu ngingetin member lu. Per 2 jam, Rin. Ya, ya, terus nggak lama lagi, Rin, makanya gue udah bilang. Nah itu kita memupuk terus kekecewaan kita, maka kita akan down, tim kita juga down. Marilah kita down rame-rame. Akhirnya seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman, semua gunung es di bawah ini adalah bagian dari kita. Ini makanan kita. Kita harus memiliki semua ini untuk kita bisa memunculkan gunung es kita yang di atas itu sukses. Ya, disiplin harus ada. Ya, hard work. Ya, malah kita ini udah smart work, bukan lagi hard work. Ya, dedikasi kita bagaimana? Ya, nah semua ini orang nggak sempat lihat. Gunung es yang di dalam itu membuat figur kita muncul sebagai yang sukses. Nah ini ada kenapa? Karena tuntutan profesionalisme kerja teman-teman. Enaknya kita ya kalau kita passive income, kita menopang ini semua nantinya di saat kita saat lelah pun ya kita pengen istirahat pun kita ingin jalan-jalan ya. Gunung es depan sukses itu udah tetap tertanam. Tapi bagi yang aktif income nggak bisa. Contohnya apa? Ya, kalau Anda sukses di kantor, di karir Anda, ya, bagi yang karir Anda posisinya tinggi sekali, pasti Anda juga mengalami yang saya sebut di bawah ini. Pasti ada persistensi Anda, kegigihan Anda pasti teruji sehingga Anda bisa diangkat terus, dipromosikan terus sehingga Anda menjabat posisi yang tertinggi di perusahaan Anda. Ya, pasti Anda juga babak belur, Anda juga pernah gagal. Ya, pengorbanan Anda,
kekecewaan Anda, disiplin kerja Anda, dedikasi Anda tinggi sekali sehingga Anda ada di posisi paling tinggi. Tapi teman-teman, posisi paling tinggi kalian, ya kalau Anda di active income ini rawan sekali. Karena Anda kalau melepaskan itu, Anda tidak ada lagi. Income itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena Anda mencapai gunung es sukses ini bukan dengan membangun aset pasif income Anda. Konvensional juga sama, teman-teman. Ya. Nah, saya balik. Sekarang saya balik. Ini orang kalau melihat pucuknya ini sukses. Nah, ada lagi orang melihat dari segi yang berbeda. Dia melihat MLM ini dari pucuk esnya ini apa? Kegagalan. Dia akan melihat pucuk es ini yang nongol di mata dia. Aduh Rin, MLM-nya susah Rin. Semua orang sudah join di Atomi. Terus ini kan bisnis yang nguntungin atas. Terus ini kan lebih banyak yang gagal daripada yang sukses Rin. Gua takut ditolak Rin. Dia melihat itu permukaannya yang enggak enaknya. Teman-teman, ini adalah kebalikan dengan Anda yang sukses tadi. Anda melihat luar yang enggak enaknya sedikit itu, tahukah? Anda tidak mau terjun di sini, Anda memahami multi level itu dari yang sedikit yang tadi tentang apa? Ketakutan Anda untuk gagal. Anda merasa ini susah karena semua orang sudah di Atomi. Anda merasa ini hanya menguntungkan atas karena Anda tidak mengerti marketing plan-nya. Ya, Anda banyak sekali yang Anda takutkan di situ. Anda lupa. Kalau Anda mau menyikapi gunung es yang kecil itu, di bawah ini Anda akan mendapatkan apa? Yang Anda takutkan itu hanya sedikit. Yang bawah itu menjanjikan semua-muanya bagi kita. Apa? Anda bebas finansial. Ya, Anda bisa menikmati waktu Anda dengan luar biasa. Pengembangan diri Anda luar biasa karena multi level marketing adalah bisnis pelatihan untuk real bisnis kita. Kita juga membangun pribadi kita. Jadi pribadi kita juga bertumbuh di situ. Banyak sekali yang kita dapatkan di bawah. Apalagi kalau Anda bisa mendapatkan ini passive income, ya mendapatkan apa lagi di bawah ini? Ya, waktu Anda fleksibel, Anda dapat dukungan tim, bisnis Anda bisa diwariskan, bisnis ini tanpa modal, bisnis Anda global di 25 negara dan akan terus nambah. Itu yang akan dia terima di bawah ini begitu besar, dia nggak tahu kenapa. Karena dia takut dengan sedikit yang dia lihat susahnya tuh di atas. Dia nggak tahu di bawahnya ini betapa besar yang akan dia terima. Kalau dia tahu, dia akan memperjuangkan itu. Tapi dia salah memahaminya. Dia melihat multi level dari segi sedikit itu yang menakutkan itu. Ya, jadi yang membuat orang sukses atau gagal, kadang-kadang dia akan melihat dari dua segi itu. Ya, bisa juga dia lihat, ih kamu sukses enak ya. Tapi dia juga tidak mau, dia nggak tahu sosok suksesnya kita ini, kita sudah melahap yang bawah tadi. Yang persisten, fail kita, sacrifice kita, ya, disappointednya kita, kekecewaan kita, disiplin itu sudah kita jadikan gaya hidup kita. Kalau dia tidak mau menerima yang di bawah ini, ya dia hanya melihat sosok suksesnya kita akan berat, ya. Semua kita ini mengidolakan seseorang. Misalnya artis Anda lihat. Semua orang tampil profesional. Yang sukses ini akan tampil profesional. Nah, tampil profesional berarti apa? Dia akan mengesampingkan semua masalah dia di belakang. Penyanyi yang di depan mata Anda nyanyi jenggrok-jenggir begitu hebatnya dia nyanyi, teman-teman. Mungkin dia sedang sakit. Sakit pun dia nggak boleh ngomong, teman-teman. Kenapa? Karena kontrak kerja yang sudah ditanda tangan. Dia nggak berani mundur. Yang dia harus tampilkan apa yang orang mau lihat dia sebagai apa. Sebagai seorang superstar. Maka dia tampilkan itu di depan Anda. Sehingga Anda melihat dia adalah sosok yang sangat luar biasa mengagumkan. Anda nggak tahu turun dari panggung, di belakang panggung mungkin dia nangis bombay. Kenapa? Mungkin anaknya sakit kah? Mungkin dia juga sakit kah? Dia juga penuh masalah. Tapi tidak ditampilkan di saat Anda melihat sosok dia.
Itulah profesionalisme kerja. Ya, kita jadi jangan terjebak dengan jadi kita harus bisa mainkan betul. Seseorang yang sukses di bisnis, dia harus bisa memainkan profesionalisme dia. Kita menampilkan apa yang orang harap lihat kita. Anda melihat sosok Ika. Ya. Ika yang Anda harapkan lihat adalah yang seperti ini. Ya, jadi akan membawakan materi kepada Anda, ya, mungkin dengan wajah yang rapi, ya, dengan segala macam. Itu yang Anda harapkan, maka saya akan menampilkan itu. Bukan berarti saya berusaha menjadi orang lain, bukan. Tapi ini adalah profesionalisme kerja. Selesai Zoom, udah lain urusan. Ganti daster, ya, ini itu ya segala macamnya, ngakak bersama Rini dan segala macamnya. Nah, itu sudah di balik layar. Yang Anda ingin lihat adalah yang seperti sekarang, maka saya akan tampilkan sekarang. Itu karena profesionalisme kerja, teman-teman. Di balik itu, setiap orang kita penuh dengan kekurangan. Ya, Ika penuh dengan kekurangan, kami penuh kekurangan, tapi kita saling belajar. Ya, paham di sini ya. Jadi, memahami multi level marketing seperti memahami gunung es. Anda harus lihat keseluruhan. Kalau Anda melihat sesuatu yang sukses di atas, di bawah dasarnya apa yang mereka lakukan. Kalau Anda melihat di sosok di atas itu ada kesusahannya, Anda coba gali. Kalau Anda lewati susahnya ini, di dalamnya ini akan dapat apa yang begitu besar. Ya, sehingga Anda tidak salah memahami multi level marketing. Kenapa mereka serba salah memahami multi level marketing? Karena mereka hanya menampak melihat apa yang mereka lihat di pucuknya itu. Ya, paham ya? Oke. Nah, mengapa kita harus ada di bisnis ini? Karena pertumbuhan MLM ini itu nggak bisa kita prediksi loh. Kadang-kadang udah hampir nggak bisa ngitung kita. Kenapa? Karena pertumbuhannya itu eksponensial. Ini maksudnya tuh grafiknya itu dia akan naik menjulang ke atas. Ya, dia akan memberikan pertumbuhan berganda. Lawannya dengan linear garis lurus. Ya, contohnya Pak, kita contoh ambil angka 3 ya. Kalau linear nih gini teman-teman. 1 ditambah 3 berapa? 4. 4 tambah 3 berapa? Ya 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. Ya, tapi bagaimana terjadi pergandaan? Itu pengalian teman-teman. Pengalian ini terjadi kalau kita ada duplikasi. Kalau Anda tidak ada duplikasi, tidak membangun jaringan Anda, maka Anda tidak ada di bisnis network marketing, walaupun Anda punya ID Atomi, walaupun Anda merasa menjalankan bisnis Atomi. Tapi Anda kalau tidak melakukan duplikasi, tidak melakukan pergandaan, ya Anda hanya jualan barang, Anda nyetok barang, Anda mengejar posisi Anda dengan arisan PV, ya itu Anda tidak melakukan bisnis multi level marketing. Anda belum ada di bisnis ini, Anda belum ada di realita bisnis ini, belum ada. Ya, nah 1 kali 3 berapa? 3 memang. Tapi 3 kali 3 udah jadi 9. 9 kali 3 sudah 27. 27 kali 3 sudah 81. 81 kali 3 terus. Sudah tidak bisa dikejar dengan orang yang pertambahan. Ya, kaki tangan kita beranaknya cepat sekali. Kalau kita membangun jaringan, waktu kita nggak hanya 8 jam satu hari dalam bekerja. Kalau kita punya tim 1000 yang aktif dalam arti yang juga seperti kita, referensinya nggak usah ngomong semua leader yang kenceng ya, ada yang pokoknya dia bisa mereferensi, dia bisa beli sendiri, ya, dia juga pakai produk, ya, pakai produk juga iya, ya, dia juga customer yang auto dan dia juga referensi. Anda punya 1000 orang, berarti Anda punya 8 kali 1000, itu jam kerja kita satu hari. Tangan, Anda nggak hanya 2 tangan, tapi 2 kali 1000 itu. Ya, jadi ada berapa ribu tangan Anda, nggak lagi 2 tangan. Itu yang membuat pergandaan income kita yang sangat luar biasa. Ya, nah bangun jaringan. Banyak yang salah dengan jual produk, makanya teman-teman nggak usah panik. Ya, kalau Anda menemukan di online bebas sana, banyak loh hemohim, banyak loh vitamin C, wah banyak nih absolute set dijual di sana. Teman-teman,
Kalau Anda fokus di bisnis cara membangun Atomi dengan benar dengan sponsor Anda yang sukses. Mereka yang jualan itu nggak akan pernah sukses. Kenapa? Mereka tidak membangun jaringan. Mereka tidak membangun passive income mereka. Walaupun mereka punya ide Atomi, mereka nyetok barang, mereka jualan. Mereka nggak ngerti cara jalaninnya. Kasian. Mereka main kucing-kucingan, naik take down lagi sama Atomi, naik take down, naik take down. Bayangin kayak main umpetan, gimana Anda bisa sukses di situ? Ya. Dan ini nggak akan bisa besar karena caranya bukan seperti itu. Ya. Kita ini di Atomi hanya referensi produk dan referensi sistemnya. Kita referensi. Yang jualan produk siapa? Yang jualan bisnisnya siapa? Perusahaan Atomi. Perusahaan Atomi memang dia menjual produk dia dan menjual sistemnya dia. Ya, seperti McDonald. McDonald kalau cuma jual burgernya doang, kalau Kentucky hanya jual ayam gorengnya doang, nggak nyampe ke banyak negara. Yang dia jual itu adalah bisnisnya dia. Sama Atomi ini menjual produk dan bisnisnya dia. Tapi luar biasanya cara dia jual bisnisnya nggak pakai kita beli pula. Nah itu yang luar biasa. Ya, bisa Anda dapatkan dengan free. Kemudian tinggal Anda pakai produknya. Ya, nah bebas finansial. Banyak juga orang yang salah mengartikan bebas finansial. Terlalu sederhana. Gue sekarang udah bebas finansial. Lu udah bebas, udah kemarin gue udah bayar semua hutang gue udah gak ada hutang lagi. Siapa bilang bebas finansial itu sama dengan bebas hutang? Nggak cukup teman-teman. Bebas finansial bukan sekedar bebas hutang. Ya, bebas finansial adalah income bulanan yang Anda dapat tidak tergantung dengan Anda dan nilainya melebihi jumlah nilai uang yang Anda pakai setiap bulan. Contoh, misalnya Anda sudah hidup 50 juta sebulan, Anda hidup enak, Anda sudah cukup lah makan enak, segala macam misalnya dalam 50 juta misalnya ya. Nah, income sebulan Anda datang itu 100 juta. Berarti ada kelebihan selipatnya dari Anda yang bebas pakai. Dan itu datang duitnya tidak tergantung Anda. Itu baru namanya bebas finansial, bebas waktu. Ya. Kalau hanya sekedar bebas hutang, itu bukan bebas finansial, teman-teman. Ya. Nah, berjuanglah lebih. Kalau Anda merasa ingin pakai bebas 100 juta, ciptakan passive income Anda 200 juta. Lebihkan 100 juta. Sehingga Anda bisa pakai bebas 100 juta itu dengan hati yang sangat lega. Kenapa? Sisanya masih selipatnya 100 juta. Bulan depan datang lagi. Ya, akan seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, keunggulan Atomi apa? Kenapa saya harus ada di Atomi? Ya, multi level banyak nih di dunia. Ya, kemarin teman saya baru nawarin nih, wah katanya ini bagus nih produknya, menawarkan saya jadi 001, ya, misalnya, ya. Apa keunggulan Atomi sehingga saya harus ada di Atomi? Teman-teman, kita harus tahu. Harus pintar-pintar memilih multi level marketing. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, apakah produk atau marketing plan? Produk atau marketing plan atau dua-duanya? Dua-duanya nggak cukup, teman-teman. Produk bagus, rata-rata multi level yang benar itu produknya bagus. Tetangga kita yang mirip dengan kita itu produknya bagus. Kita nggak bilang nggak. Satu lagi yang skincare punya ya. Juga yang sudah umurnya udah panjang itu juga produknya bagus. Kita nggak bilang produknya nggak bagus, ya. Harganya, nah Atomi unggul dengan slogan dia yang sangat diakui dunia. Dia adalah absolute quality, absolute price. Nah ini yang orang yang susah lawan dengan harganya. Kualitas boleh sama, harganya nggak bisa nyaingin Atomi. Oke, itu kita dapat di Atomi. Kedua, marketing plan. Marketing plan, sorry teman-teman minum dulu ya, haus. Silakan Ci. Nah, marketing plan. Marketing plan ini, oh dia sangat adil, sangat bagus. Oke. Apakah itu cukup teman-teman? Apakah Atomi akan sebesar ini teman-teman? Kalau dia hanya memakai unggulannya ini, absolute quality, absolute price, kemudian marketing plan yang bagus. Dua ini. Kalau hanya memiliki dua ini, jangan harap Atomi bisa membesarkan Anda. Jangan harap Atomi bisa ada sebesar ini sekarang. Dua ini nggak cukup teman-teman.
Satu yang jarang dimiliki oleh multi level lain yang sangat kuat di Atomi itu apa? Support system. Paling penting kita harus tahu apakah multi level itu bisa membantu saya membangun jaringan. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Ya, jadi bukan sponsor Anda. Ya, tanpa sponsor yang membantu Anda nggak masalah apabila perusahaan Anda ini adalah perusahaan yang bisa membantu Anda membangun jaringan dengan support system yang disiapkan. Banyak sekali multi level yang berhamburan, dia bilang dia ada support system. Tanya support systemnya seperti apa? Iya, setiap bulan kita adakan BOP. Adakan pertemuan bukan berarti itu support system yang cukup bagus. Ngadakan pertemuan gampang. Ya, dia cuma sewa restoran, sewa ruangan buat Anda misalnya. Terus ada marketing plan-nya yang sudah tiap bulan sama ya. Kan marketing plan-nya nggak berubah, produk dia mungkin nggak berubah. Ya udah itu. Terus sewa ruangan. Kita ngundang teman-teman datang. Apakah itu support system? Apakah Atomi seperti itu support systemnya? Tidak, sampai kita kewalahan mengikuti support system yang disediakan Atomi. Sampai kita nggak sempet untuk mau mikir mau buat apa lagi. Kenapa? Karena dia udah sediakan. Setiap kota dia keluarkan berapa modal, teman-teman pikirkan. Dia keluar kota begitu banyak. Kalau teman-teman mengikuti yang muncul di web Anda halaman depan, ODS bulan ini di kota mana aja, Success Academy ada di mana aja, 100% Atomians, Good Morning Atomians, ya, ayo bisa, Global Success Academy, Global Success Academy, Global ASM, Global Center Leader Zoom, aduh ampun, ya, dia buat semua. Dia menyiapkan Azamol, walaupun Azamol tidak ada di Indonesia saat ini, bukan berarti nanti nggak ada. Itu hanya tunggu waktu doang. Jadi Atomi ini perusahaan yang benar-benar membantu kita membangun jaringan. Ada ABR Course, ya. Itu semua adalah wadah support system yang luar biasa yang disediakan perusahaan untuk kita, yang tidak pernah ada di multi level lain, saya jamin. Tidak akan sekuat Atomi memberikan pendidikan untuk kita semua. Teman-teman, kita nggak bisa dapat di tempat lain. Silakan cek teman-teman. Dia nggak punya sistem yang segitu hebat, segitu hebohnya. Waktu kita Zoom itu teman-teman bisa lihat. Anda bisa hadir lihat di Global Success Academy. Anda lihat hall begitu besar kalau di Korea sana. Ditampilkan layar kita belakang tuh muncul wajah kita. Ya, ribuan member dari berbagai negara ada di belakang layar. Kita semua terintegrasi dengan materi dia. Ya, kita bisa mendengarkan story-story daripada leader-leader yang lain yang bercerita. Support sistemnya itu sangat kuat. Ini yang tidak ada di tempat lain, teman-teman. Jadi nggak cukup ya produknya bagus, harga bagus, marketing bagus. Ini bisa gampang dimiliki tempat lain. Yang paling susah itu adalah support system, teman-teman. Paling banter mereka hanya bisa menyiapkan pertemuan untuk para leadernya. Itu mah gampang. Ya. Nah, itu. Paham sampai di sini kekuatan di Atomi? Kita benar-benar seperti sekolah. Anda benar-benar kuliah. Nah, teman-teman, kenapa judulnya saya bilang MLM itu adalah pendidikan nyata ya di dunia bisnis. Anda kuliah bayar ratusan juta di kampus yang mengajarkan Anda tentang bisnis. Anda bikin skripsi sampai stres-stres, itu baru teori Anda. Semua itu teori dan Anda perlu bayar teori itu dan Anda streskan skripsi Anda. Kalau anak Anda menstreskan skripsinya dia, yang distreskan itu masih teori. Anak itu masih ada di dunia maya ngawang-ngawang. Belum ada di real bisnisnya mereka. Nah, tapi kalau Anda, siapapun Anda, usia berapapun Anda, kalau ada kecimpung dalam bisnis Atomi, inilah real kehidupan Anda, inilah real bisnis Anda, inilah teori yang berjalan bersamaan dengan bisnis yang sebenarnya. Anda belajar bagaimana terjadi penolakan, Anda belajar semua hal ini. Dan ini Anda belajar sambil dibayar. Luar biasa kan? Anda tidak bayar tapi Anda dibayar. Ya. Anda tahu nggak, kita ini kalau belajar di John Robert Power ya, untuk cara duduk aja bayar mahal. Anda tuh ngajarin cara duduk bagaimana, ya datang gelas, kalau gelasnya yang biasa atau yang bertiang cara megangnya gimana. Lah untuk gitu aja kita bayar mahal loh. Ya.
Itu kita bayar, cara nyapa, cara ngomong, cara komunikasi kita bayar. Itu semua teori. Tapi di sini Anda sambil praktekkan ke tim Anda. Jadi nggak heran kalau teman-teman tuh stressful di sini. Kenapa? Karena Anda sambil kuliah, sambil cari duit di sini. Anda kuliah juga, cari duit juga. Anak Anda juga stres di sana kuliah. Nah, Anda stres di sini, ya memang sama-sama belajar. Ya. Nah, kita lihat. Apa yang kita dapatkan? MLM ini adalah pendidikan bisnis dunia nyata. Ya. Apa yang kita belajar di sini? Kepemimpinan. Kita dilatih bagaimana untuk memimpin mulai dari 1 orang, 2 orang. Mimpinlah dengan karakternya masing-masing. Anda nggak perlu harus gegap gempita seperti saya. Kenapa? Saya lahir kecil di kampung yang tiap sore ngusir ayam tuh suaranya kenceng. Nah, itu harus kenceng ngusir ayam supaya masuk kandang. Tapi kalau Anda tidak dengan background tempat tinggal demikian, ya, semua background kan mempengaruhi, ya. Nah, Anda tampil dengan pribadi Anda. Ya, jadi di sini kita belajar menjadi kepemimpinan. Nah, ini sudah materi Zoom kita sudah beberapa kali kita membahas tentang bagaimana leadership, ya. Kedua, ketangguhan mental, gigih. Nah, ini di multi level marketing ini adalah hanya 2 pilihannya, gigih atau gagal. Kalau Anda gigih nggak mungkin gagal. Kalau Anda yang gagal pasti nggak gigih. Udah itu aja, antara gigih dan gagal. Ya, jadi di sini Anda belajar bagaimana ketangguhan mental Anda. Anda perlu gigih. Memang ini sedang belajar. Ya, kita ada di kuliah ini. Jadi kita akan mengalami hal-hal ini. Ya. 3, penampilan sukses. Nah, itu yang saya bahas. Kita dilatih bagaimana berpenampilan sukses. Kenapa kita perlu dress up? Kenapa kalau Anda menjadi speaker di depan, atau menyarankan kita pakai blazer, kita dress up, ya, nggak pakai kaos oblong boleh, yang penting kamu kan jago materi, Ida. Ya udah, Ida maju, Ida pakai kaos oblong, celana pendek di depan, yang penting menguasai materi, nggak mungkin. Kenapa? Karena ini mencitrakan bisnis dan seorang pembisnis, makanya dia penampilan sukses. Yang dia tampilkan itu adalah itu yang tadi, profesionalisme kerja. Orang menuntut Ida di depan seperti apa, orang pengen lihat Ida sosoknya seperti ini. Walaupun Ida sedang sakit gigi, belakang rahangnya nyot-nyot sampai apapun, dia harus tampil luar biasa di depan. Orang nggak tahu dia lagi sakit gigi. Ya, pulang seturun dari tangga baru dia ngorong-ngorong di belakang toilet. Nah, itu urusan Ida. Ya, orang nggak mau tahu. Nah, sama, itu penampilan, karena kita ada apa? Profesionalisme kerja. Ya, saya melihat dari sini teman-teman sudah banyak yang bisa seperti ini. Ya, profesionalisme yang Anda tampilkan itu luar biasa. Berarti apa? Anda sudah semakin belajar di sini, semakin belajar. Ya, sikap positif bagaimana kita menyikapi setiap perkara. Ya, percaya diri. Nah, percaya diri artinya apa? Berdamai dengan diri. Percaya diri bukan berarti kita jadi sombong, menjadi merasa hebat sendiri, enggak, tapi percaya diri bahwa ya memang saya menguasai ini, saya akan tampil berusaha semaksimal mungkin, ya. Tapi waktu tampil mungkin, waduh, saya enggak sebagus Irini ini bawain produk, ya. Saya memang baru belajar, enggak apa-apa, tapi saya merasa, tapi dibandingkan kemarin memang hari ini saya lebih lumayan sih, lebih bagus. Berikan penghargaan bagi diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah dengan jerih payah Anda, ya, Anda mungkin udah nggak tidur, nggak makan, belajar itu materi. Dan Anda tampil, beri penghargaan, beri, aduh, saya sudah bisa, saya udah tampil. Ya, apapun hasilnya, Anda sudah berusaha yang terbaik, berikan penghargaan untuk diri Anda. Itu penting. Sebelum orang lain memberikan penghargaan kepada diri Anda lah yang dulu memberikan penghargaan bagi diri Anda. Baru Anda merasa sangat nyaman. Anda katakan bagi diri Anda, thank you. Hari ini bisa maju dan bisa tampil dengan baik. Walaupun gak sebaik Rini misalnya, ya. Tapi saya sudah merasa lebih baik karena dulunya saya gak bisa. Dan hari ini saya bisa. Wah, gue lega banget. Seperti itu teman-teman. Percaya diri. Berdamai kepada diri Anda. Berdamai untuk diri kita. Ya, menjalin hubungan. Kita belajar. Gak semua orang yang langsung pintar menjalin hubungan. Ya, ada yang susah. Kita belajar.
Ya, belajar menjalin hubungan, menyapa. Anda ada di komunitas ini, Anda sudah dapat semua mata pelajaran. Seperti Anda kuliah, Anda kan nyicil ya, ngambil SKS ya, ngambil berapa SKS, Anda kuliah, sampai Anda lulus. Sama, kita belajar semuanya materi kita, materi kehidupan kita, materi bisnis kita, yang sambil belajar Anda dibayar. Nah itu. Ya, kita belajar menjalin hubungan. Ada kesalahan-kesalahan kita nggak ada, namanya kita juga belajar. Anda kuliah, Anda ujian, pernah juga kan dapat nilainya jelek, atau Anda kumpulkan tugas, dosen balikin lagi, bilang kurang bagus, suruh koreksi, sama. Kita juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Tapi namanya ingat kita belajar. Salah ya udah nggak apa-apa, yang penting tahu. Oh ya udah lain kali nggak boleh gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Ya, belajar apa? Goal setting. Kita harus memiliki goal. Ya harus belajar berani men-setting itu. Butuh keberanian di sini. Ya kalau Anda nggak pernah berani men-set goal Anda, nah ini kacau. Ya jadi setkan aja. Nggak akan ada orang yang memarahin kita karena kita nggak mencapai. Yang penting kita tahu diri kita sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, seni berkomunikasi. Kita juga belajar di sini, ya, belajar. Jangan takut Anda tidak bisa belajar, tidak bisa berkomunikasi, karena di sini Anda tidak langsung tiba-tiba disuruh jadi ke depan, jadi speaker utama, nggak mungkin. Anda pelan-pelan dulu, bawa Zoom di tim Anda, ya, atau di home meeting dulu, atau table talk dulu, perorangan 1 lawan 1, ya, 1 lawan 2, kemudian home meeting kecil, ya, buka kelas, kemudian Zoom. Anda belajar terus sampai Anda siap untuk jadi speaker. Ya, time management itu penting sekali. Kalau enggak kita terus kehabisan waktu. Padahal kita semua memiliki waktu yang sama. Buang mental block Anda. Anda buang, hanya Anda yang bisa memecahkan mental block Anda. Kalau kita tidak bisa memecahkan itu, kita akan terkukung terus. Ya, mental kita akan tetap kerdil. Jangan pernah kita memupuk ketakutan kita. Ingat, jangan pupuk ketakutan Anda. Anda pupuk ketakutan Anda, maka yang subur apa? Yang dipupuk kan subur. Yang akan subur adalah takutnya Anda. Tidak percaya diri Anda. Itu akan semakin subur. Anda akan semakin kerdil, bersembunyi di dalam. Ya, jadi Anda dobrak mental block Anda. Bahwa Anda bisa. Anda tujuannya kenapa begitu banyak tiap kali Sukses Academy ada role model, dan role model seringkali yang hadir itu mereka menceritakan mereka dulu itu benar-benar bukan pengalaman di bidang bisnis. Mereka nggak mengerti. Mereka bukan orang yang pintar bicara, ya. Tapi mereka hari ini bisa. Nah, tontonnya itu untuk apa? Untuk membuat, oh ternyata bisa loh. Berarti dia dulu kayak saya atau saya kayak dia. Dia bisa hari ini. Berarti saya harus belajar lebih giat dan meyakini saya bahwa saya bisa. Harus berani ditolak. Harus berani menerima penolakan maksudnya, ya. Orang yang tidak mau ditolak, ada member saya, ada ya member leader saya menceritakan membernya. Dia bilang, "Iya, Kak." Dia bilang, "Saya tahu dia, kenapa ya kok sekarang nggak pernah nongol lagi, nggak pernah belanja juga, nggak, padahal kirinya udah kenceng ya, kanannya ini, kenapa ya?" Terus ngobrol-ngobrol, iya, dia bilang, "Iya, sekarang susah kalau saya bikin status, mereka nggak mau baca status saya. Terus mereka nggak mau, saya sapa nggak mau nyaut segala macam. Saya nggak mau lagi." Nah, kalau Anda tidak mau ditolak, silakan di rumah duduk manis, nggak usah ngapa-ngapain. Ya duduk nyaman, Anda nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah challenge diri Anda untuk lebih maju. Anda benar-benar di zona yang tidak pernah ketemu orang yang akan menyentuh area sensitif kita. Namanya ditolak itu pasti kita sedikit goyang, betul ya? Kita belajar dari semua yang sudah tambeng kayak Idarini saya ini ya, karena udah saking sering ditolak gitu ya. Nah, waktu di awal-awal kita pasti bersinggungan di area sensitif kita, ya ditolak, aduh, adalah saya, aduh, kayak gimana ya, gagal, aduh, kayak gimana ya, itu manusiawi. Ya, tapi kita kalau memilih mau terus bergesekan itu tuh, gesek terus, akhirnya ditolak ini udah menjadi makanan kita dan nggak menjadi soal lagi buat kita.
Ya, gagal dan gagal dan gagal nggak masalah, ini sudah biasa. Kenapa? Ya udah bonyok, udah kena terus, nggak masalah. Tapi kalau Anda memilih kena sekali, sakit, udah saya nggak mau kena lagi. Nggak mau kena lagi berarti Anda akan di sini, Anda akan mengurung diri. Tapi selamanya Anda menjadi kerdil, teman-teman. Ya, dan sebagainya. Disinilah kita belajar, disinilah kita ditempa, teman-teman. Ya, satu video mungkin ini bisa buka nggak Rin videonya? Mudah-mudahan nggak ini. Coba kita. Bisa, Ci, bisa. Bentar ya. Coba ya. Yuk. Wait. Bentar. Mana sih videonya itu tadi? Ada di Zoom, di chat kita. Oke, silakan. Oh, mati. Mati. Ya, maaf. Oke. Mau coba lagi atau kita langsung kesimpulan videonya aja? Kesimpulan aja, Ci. Ini kayaknya emang aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat video tadi. Sangat lumrah, teman-teman. Kalau Anda sekarang kok jatuh lagi, ya harusnya gue udah sukses, gue udah FM, kok gagal ngulang, kok sekarang malah jadi SSM, ya, atau malah nggak nyampe SSM, jatuh lagi. Itu pergumulan kita untuk menuju sukses itu jatuh bangun, tidak berkesudahan sampai ini proses kita menyelesaikannya dan kita ada di puncak, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, mari kita berjuang untuk kaya. Harus berjuang. Untuk sukses ini perjuangannya, kalau kita lihat video tadi, benar-benar jatuh bangun, nggak terhitung lagi sampai akhirnya dia stay, bisa berdiri benar-benar kokoh di atasnya. Nah, berjuanglah untuk kaya. Jadi untuk kaya itu kita benar-benar perlu perjuangan. Kalau kita tidak benar-benar memperjuangkan kesuksesan kita, maka teman-teman, miskin itu sudah otomatis jadi milik kita. Jadi pilihannya hanya itu. Kalau teman-teman tidak mau benar-benar memperjuangkan kesuksesan Anda, maka terimalah kemiskinan itu. Itu udah otomatis jadi milik kita. Itu sangat mengerikan. Kalau percayalah teman-teman, stresnya kita sekarang dan perjalanan menuju sukses belum seberapa apabila dibandingkan dengan kemiskinan yang kita terima nantinya. Ya, di saat kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah usia pensiun kah, atau segala macam persiapan keuangan kita belum kuat, ternyata terjadi resesi, ya. Nah, itu kita akan lebih stres. Ya. Nah, slide yang terakhir. Coba yang terakhir slide-nya aku ya. Ya, yang terakhir dari saya, mari kita bertumbuh bersama menyelesaikan pendidikan kita sampai pada Imperial Master. Atomi, ayo bisa. Oke, saya kembalikan ke ini. Terima kasih, Cika. Memang sih sangat luar biasa ya materi hari ini, karena
kalau dibilang MLM tuh terus terang, ini malah barusan ada yang bertanya di grup chat, pernahkah ditolak? Banyak sekali kita ditolak cuman gara-gara Atom itu MLM ya, itu udah lumrah banget. Nah, sebelum saya sendiri memberikan tentang review tentang MLM ini, kita panggilkan Bu Ida dulu sebelum beliaunya sudah makin 5 watt, mukanya udah capek banget habis nyetir keliling Jawa Tengah. Monggo, Mak. Ya, luar biasa. Terima kasih Rini, terima kasih Ika, luar biasa materinya ya. Aduh, saya kok acak-acakan ya, sebentar. Ya, ngaca dulu, Mak. Ya, bicara tentang pembelajaran kita di MLM itu sebenarnya luas sekali ya. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita itu diproses luar biasa di MLM ya. Kalau saya bilang lebih pada networkingnya ya, networkingnya itu kenapa? Jejaringnya inilah yang membentuk kita pada proses ya menuju pada level-level yang nantinya akan kita capai. Nah, teman-teman, ada 3 pokok ya, 3 pokok yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, dan ini saya harapkan ini menjadi satu pegangan juga buat teman-teman bahwa untuk kita mencapai level demi level, kita harus paham tentang 3 hal. Yang pertama adalah paham tentang prosesnya. Ya, paham tentang proses itu bukan hal yang mudah, bukan. Karena apa? Setiap kita pasti menginginkan kesuksesan yang sama dengan orang-orang yang menjadi idola kita. Misalnya seperti itu ya. Misalnya, saya mengidolakan Ika, wah Ika enak ya. Dia bisa punya kebebasan finansial, ya, bisa punya kebebasan waktu ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita tidak mau melihat prosesnya Ika mencapai itu, celakalah kita. Ya, kenapa? Karena satu, mungkin kita akan merasa down dulu, ya kan? Down dulu karena apa? Karena aduh, aku yang seperti ini mungkinkah bisa mencapai seperti Ika? Nah, seperti itu dulu, ya kan, kita udah mikir bahwa kita tidak akan pernah mampu tanpa kita melihat, tanpa kita belajar, tanpa kita mengikuti cara Ika mencapai capaian-capaiannya, maka kita tidak akan pernah mencapai yang namanya level sama dengan Ika saat ini. Tetapi percayalah, ketika Anda tahu, Anda paham tentang proses menuju sukses itu, maka Anda pasti akan mencapai siapapun Anda. Ya, siapapun Anda. Saya juga bukan siapa-siapa ya di bisnis jaringan ini, di bisnis networking saya tidak punya pengalaman apa-apa. Tetapi saya mau berproses di dalamnya. Nah, ketika berproses ini apakah selalu enak, nyaman? Enggak, ya. 3 bulan saya lakukan 3-1-1 ya, 1-3-3. Dalam 1 hari saya kenalkan ke 3 orang. Kalau belum 3 orang, saya ndak akan pulang ke rumah. Selama 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan saya jalanin ya, saya lakonin, saya udah memberin banyak orang ya, ratusan orang. Ternyata kok nggak ting-tong di bulan ketiga. Stres nggak? Stres. Tetapi ketika saya mengikuti itu, proses itu, bulan keempat saya mulai pairing pertama. Wow, saat bulan ketiga menuju ke bulan keempat, ibaratnya saya nggak ngapa-ngapain ya. Tapi itu bisa berlaku ya, bisa terjadi namanya pairing, maka kemudian saya paham, oh ternyata prosesnya demikian. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Jadi bukan cara-cara instan, bukan yang akan kita lalui untuk mencapai kesuksesan, bukan, tetapi proses. Paham prosesnya ya. Yang kedua, teman-teman paham aturan juga ya. Teman-teman mungkin di antara teman-teman banyak ya yang pernah menjalankan bisnis networking atau multi level ya, seperti itu. Nah, teman-teman harus paham bahwa dalam setiap keluarga saja ya punya aturan masing-masing. Ya kan? Saya terbiasa di rumah itu disiapkan makanan, jadi jarang sekali jajan, ya kan? Mungkin Rini beda. Rini karena mama papanya sibuk, ya kan?
Ya sudah, praktisnya yang paling praktis ya, nih uang nak, silahkan kamu beli apa suka-suka kamu. Nah, itu aturan dalam setiap keluarga itu pasti berbeda. Jadi, yang penting dalam Anda mencapai kesuksesan juga, Anda harus paham tentang aturan babe kita Pak Han-gil yang sudah dituangkan dalam kode etik, misalnya seperti itu. Paham juga cara-caranya, paham juga tentang bagaimana cara dia support kepada kita. Atomi support kepada kita. Jadi paham yang kedua adalah paham aturan. Aturan mainnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sempat ditelepon oleh sponsor saya begitu ya. Kebetulan saat ini circle ini kami sedang mencoba, saya sedang mencoba mengulang DM saya dan beberapa member begitu, beberapa partner ikut di dalamnya begitu. Saya pun tidak pernah memaksa, siapa yang mau mencoba, ayo. Kalau tidak tercapai pun tidak apa-apa. Tetapi yang Anda yang memang mau fight di sini, mau mencoba, sampaikan ke saya akan fokus kepada Anda, ibaratnya seperti itu ya. Nah, sponsor saya telepon saya, oh nih, ini kenapa PV-nya, oh nih luar biasa banyak sekali, ini lebih dari cukup, tapi ternyata saya sudah sharing ke ini 4 darah ini ya, PV sebanyak itu saya belum capai DM. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena PV itu adalah hak setiap teman-teman kita di jaringan kita untuk mengaturnya. Ketika mereka belum capai, ya maka saya tidak akan pernah capai. Inilah yang namanya apa? Namanya saya harus paham betul bagaimana aturan main dalam setiap capaian-capaian. Ya, kita harus membawa setiap partner member kita bergandengan tangan untuk mencapai sukses. Ketika member partner kita semuanya sukses, maka kita pun akan sukses. Itu kuncinya ya. Jadi kita harus paham betul ya, paham proses, paham aturan. Yang berikutnya bagaimana cara kita ya, cara kita menjalankan bisnis ini, paham caranya ya. Caranya bagaimana sih sebenarnya bisnis networking di Atomi ini sangat berbeda dengan multi level yang lain. Sepengetahuan saya yang tidak pernah menjalankan bisnis itu, tapi saya berusaha untuk mempelajarinya, begitu ya. Kalau di bisnis multi level yang lain, itu betul-betul yang fokusnya adalah bagaimana naik level, omsetnya naik, seperti itu. Ya. Tetapi di bisnis Atomi ini betul kita pasti harus naik. Pasti akan naik ke step-step itu, hanya caranya sangat berbeda. Caranya bagaimana? Fokus kita bukan pada penjualan, bukan. Tetapi bagaimana kita mereferensikan setiap apa yang kita pakai. Jadi nonsen kalau Anda belum pernah pakai produknya, Anda bisa sukses di bisnis ini. Nonsen, ya. Jadi tidak akan pernah terjadi. Nah, referral. Jadi istilahnya bisnis Atomi ini hanya bisnis referral aja. Anda tidak perlu nyetok, Anda tidak perlu membelanjakan setiap orang-orang yang mau belanja, tidak ya. Tapi kita membantu mereka untuk paham bagaimana cara mendaftarkan diri mereka sendiri, paham tentang bagaimana cara belanja dan seterusnya. Jadi ini yang penting ya. Menurut saya 3 hal inilah kunci bagaimana kita bisa hidup, bisa sukses di Atomi ya. Tadi Ika sudah membeberkan panjang lebar ya, panjang lebar seperti apa sih apa kita itu belajar di Atomi, belajar kehidupan di Atomi ini. Wow sekali ya. Saya sendiri banyak diubahkan dari saya yang dulu mungkin kalau ada orang yang maunya berantem begitu ya. Saya belajar diajarkan untuk jangan dicegah oleh karena apa? Karena itu anak-anakmu, itu partnermu yang harus kamu gandeng, ya kan? Suka nggak suka itu terkait dengan kita, tidak akan lepas, ya. Dan tidak boleh dilepaskan. Sebisa mungkin kita akan keterkaitan itu ada, kecuali memang sudah tidak bisa dipegang, ya kan? Seperti itu ya, apa boleh buat begitu ya. Nah, itu salah satunya. Salah banyaknya banyak sekali ya. Dari sekian banyak itu banyak sekali yang mengubahkan diri saya, termasuk tadi yang Ika sudah tuliskan tampilan dan seterusnya, bagaimana kita harus menunjukkan diri kita sebagai seorang pebisnis dan seterusnya. Itu
banyak sekali ya. Mungkin saya yang sukanya pakai celana pendek, kaos oblong ya, nggak mungkin sekarang ini saya datang untuk memberikan edukasi, saya pakai pakaian seperti itu, nggak mungkin ya kan. Saya sekalipun cuek-cuek kayak gini ya tetap aja pakai kemeja berkerah, atau kalaupun kaosnya Atomy seperti itu ya, untuk menunjukkan citra ya, citra diri kita sebagai atomian yang baik begitu ya. Atomian yang patut diperhitungkan. Bahkan ada salah satu member saya bicara begini, Ida, kamu harus ubahkan penampilanmu karena kamu sudah seharusnya punya level yang harus seperti apa begitu ya. Saya bilang, saya mungkin agak kesulitan untuk ke situ karena kepribadian saya memang pribadi yang sangat-sangat sederhana sekali apa adanya. Jadi saya rasa pakaian yang penting itu buat saya itu pakaian yang mencitrakan diri kita sebagai seorang pribadi yang benar-benar patut diperhitungkan. Itu tidak harus yang glamor seperti apa atau seperti artis, tidak ya. Tapi teman-teman harus bisa menempatkan bagaimana Anda berpakaian di mana Anda. Nah, itu yang penting ya. Jadi Anda bisa juga dihargai oleh orang lain. Jadi itu saja sih Rini ya, hanya 3 hal ya. Yang pertama tadi paham proses, yang kedua paham tentang aturannya, dan yang berikutnya adalah paham tentang cara bagaimana kita mencapai kesuksesan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ini kita langsung bertiga aja deh. Oke. Sebelum ke pertanyaan, mungkin saya nambahkan sedikit aja ya tentang pelajaran hidup di Atomy ya, maksudnya di MLM tuh terus terang kan saya juga orang yang buta MLM. Bahkan kalau ngomong MLM tuh biasanya saya suka menjauhi orang-orang yang menurut saya dia mau menawarkan satu asuransi, yang kedua MLM. Jadi kalau misalnya dulu saya ketemu Bu Ika atau kalau Bu Ida juga background-nya bukan MLM. Kalau mungkin dulu saya ketemu Bu Ika dan ditawarin MLM, saya menolak, saya pasti dihabisi sama beliau. Kenapa kamu kok nggak suka MLM lah? Itu udah biasa. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang udah terbuka ya, lebih terbuka pikirannya bahwa malah network marketing itu yang bisa membuat kita berada di kuadran kanan. Nah, itu loh. Dulu saya nggak ngerti juga teman-teman. Jadi di sini sangat belajar banyak sekali bahwa selain kita sekarang mengenal tentang hidup di kuadran kanan, dulu saya cuma hidup di kuadran kiri. Lah, mengapa sih kita harus di kanan? Nah, itu saya belajar banyak di network marketing ini dan di Atomy pastinya. Apalagi kalau lihat saya yang dulu juga kalau Bu Ida ngadepin orang udah maunya bertengkar mulu. Kalau saya itu malah orang yang terlalu sungkanan sampai kadang mau say no aja ke orang itu nggak bisa. Tapi saya di sini harus belajar menjadi satu leader yang bukan leader yang baik, tetapi leader yang benar. Itu juga salah satu pembelajaran hidup bahwa kita nggak bisa selamanya akan say yes terus ke orang. Itu pembelajaran nggak saya dapatkan di mana-mana. Saya pikir bahwa dengan saya iya terus ke orang, itu membuat orang tuh mungkin respect saya, malah salah. Malah kita harus menjadi leader yang benar, tetapi bukan menjadi leader yang hanya baik saja. Itu sangat saya belajar banyak di Atomy ini. Saya bersyukur malah saya itu kalau dibilang apakah saya belajar dari sponsor saya, enggak, karena sponsor saya kan orang Taiwan, jadi kadang kita udah masalah jauh, masalah bahasa juga, tetapi di Atomy seperti ini, seperti sekarang ini, kita belajar dari siapa aja gitu. Jadi itu yang membuat saya hidup menjadi leader itu, bahkan belajarnya dari teman-teman yang lain, bukan dari sponsor saya langsung. Nah, itulah Atomy buat teman-teman mungkin yang ngerasa aku kayaknya nggak punya sponsor, aku kok kayaknya nggak diurusin sama sponsorku. Teman-teman punya salah satunya punya Zoom yang bisa belajar bersama, yaitulah Atomy. Kalau di tempat lain itu nggak mungkin kita bisa belajar dari cross-lining. Mereka itu no cross-lining, tetapi di Atomy luar biasa bahwa Mr. Park selalu mengajarkan kita mau berbagi, selalu berbagi dengan sesama. Itu mungkin dari saya aja. Kita ke pertanyaan aja ya, karena udah banyak yang bertanya. Pak Dara, apakah pernah ditolak sih? Kalau kita nggak pernah ditolak, nggak mungkin di posisi ini. Maksudnya sampai di
auto SM, mungkin di DM, bahkan mungkin nggak akan jadi seorang leader pastinya ya. Bu Ida pernah ditolak nggak? Wah, itu mah sudah sehari-hari. Setiap ketemu orang tidak selalu baik-baik saja ya, penolakan itu pasti ada. Bu Ika, pernah ditolak nggak? Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan berikut, siapa yang ditolak paling banyak? Yang ditolak paling banyak bukan orang yang tidak memahami produk, teman-teman. Ini siapa yang nanya ya? Ria ya? Mbak Ria? Benar. Iya ya. Nah, Mbak Ria, yang ditolak paling banyak bukan mereka yang masih baru karena belum pengalaman, belum ngerti produk, belum ngerti marketing plan, sehingga mereka paling banyak ditolak. Tahukah Anda siapa yang ditolak paling banyak? Yang paling ditolak itu adalah leader Anda. Ya, kalau yang sudah semakin sukses, dia pasti yang kumpulan akumulasi ditolak paling banyak. Kenapa? Karena dia presentasi paling banyak. Ini hanya mainan angka. Kalau Anda nggak mau ditolak, satu saran saya, bukan Anda belajar makin rajin, bukan Anda belajar marketing plan, bukan Anda belajar produk, tapi saya sarankan Anda di rumah nggak usah jelasin apa-apa ke orang. Anda nggak akan pernah ditolak. Nah, ya jadi nggak mau ditolak tuh kuncinya satu, di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak akan ditolak. Ya, jadi intinya siapa yang sukses, dia yang paling banyak ditolak. Jadi berarti kesimpulannya, kalau Anda mau sukses, buatlah Anda yang terbanyak ditolak. Udah seperti itu. Itu sudah mainan angka. Sampai kami ini sudah nggak kebal, nggak sadar kemarin emang gue ditolak ya. Gue nggak tahu tuh. Ibaratnya gitu loh. Kenapa? Seperti kata Mike. Presentasi dan sharing bagi kami ini nggak usah disuruh. Lu ingat ya kalau ketemu siapa itu lu tolong sharing tentang Atomi. Buat jaringan Murin, ingat Rin, kita nggak usah di ngomong itu. Kenapa? Bagi kami sharing itu adalah lifestyle kayak makan, nggak usah disuruh makan, nggak usah disuruh minum. Kayak saya ngopi, nggak usah disuruh ngopi, udah wajib ngopi, udah makan sendiri. Napas nih nggak usah diajarin. Rin, jangan lupa napas. Tarik napas, Rin. Hembus napas, Rin. Nggak usah. Itu udah bagian kehidupan. Sama. Bagi kami sharing ini udah bagian dari kehidupan. Sehingga dari semua sepanjang hari ini kami ngobrol dengan orang, bercerita, ya nolak semua, kami nggak sadar ditolak itu. Ya sudah, nggak mau ya wes. Tugasku hanya ngomong. Nggak mau ya sudah. Mau ya kita ambil. Ya kita bina. Bisa dibina, kita bina. Nggak bisa dibina, ya apa berbuat. Ya seperti itu. Jadi udah pasti ditolak, nggak ada. Nggak ada yang nggak di sini. Siapa yang paling bonyok awal ditolak? Ya Mr. Pakan gila. Siapa di sini yang paling capek, paling stres? Bukan kita, teman-teman. Mr. Pak yang paling pusing, paling stres, paling capek. Dia. Oke, Bagaimana cara menghadapi penolakan? Kalau misalnya saya pribadi, kalau menghadapi penolakan, ya kita semampunya kita sudah menyampaikan, mereka menolak, ya kalau buat saya sih, ya seperti seberapa banyak itu. Sebenarnya tadi Bu Ika sudah menyampaikan bahwa pada waktu kita presentasi 5 kali ditolak 4 kali, kita down, ya berarti presentasi Anda kurang banyak. Pada waktu Anda sudah melakukan 500 kali presentasi ditolak 10 kali nggak berasa. Itu udah satu seperti itu ya Bu. Kalau misalnya ditolak, ya berarti Anda harus presentasi ke orang lain lagi, ke orang lain lagi, ke orang lain lagi. Kalau masih ditolak terus, ya masih banyak kan, HP kita itu kontaknya ada berapa sih? Kita ketemu orang itu udah kayak lifestyle seperti itu ya. Mungkin yang disampaikan seperti itu. Ini bagaimana cara menghadapi member yang suka fokusnya berjualan saja, tapi tidak pernah mau masukin member ke jaringannya atau tidak mau ajak teman-teman atau keluarganya masuk Atomi. Kalau cara saya ya, saya sendiri pribadi saya suka berhitung sama mereka. Bu Marlin. Jadi saya suka ngomong gini, saya tuh pernah dulu pertama kali sharing ke satu tante-tante ya, tante-tante ini waduh kalau udah ngomong, saya dulu jualan produk, itu sekali jualan untungnya 1 juta. Lalu setiap bulan minimal 20 juta saya dapat jualan, cuman jualan satu produk aja yang harganya juga jutaan rupiah.
Pada waktu itu terus terang saya waktu di Atomi pertama kali itu kayak orang melongo gitu loh. Hebat banget ya tante ini ya. Terus terang saya ini kan yang paling polos ya, paling polos di antara mereka bertiga. Kami bertiga. Saya bilang, gila keren banget ya mereka bisa jualan seperti itu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya ini belajar bahwa kita berjualan itu kan aktif income. Kalau misalnya saya pasti menjelaskan, sekarang saya ketemu orang ini, ketemu tante ini sudah jauh lebih pede daripada dia, karena apa? Saya ketemu dia 4 tahun yang lalu pada waktu awal-awal Atomi itu mau buka, saya itu nggak bisa ngadepin terus terang. Ini saya belajarnya juga di Atomi ya teman-temannya, mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Pada waktu kita mendengarkan orang bicara seperti itu, saya tuh waktu itu cuma nerimo aja, dalam arti, hebat banget orang ini, bisa jualan sampai seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu di sini, bahwa yang saya kejar di sini adalah kamu jualan, kamu bisa sampai sejauh apa sih berjualan? Kamu bisa aktif income. Kalau kamu nggak jualan ya kamu nggak akan dapat hasil. Kalau misalnya amit-amit kamu sakit, ya nggak akan bisa jualan. Apakah setiap bulan akan mendapatkan 20 juta per bulan? Saya kembali ke tante itu kemarin beberapa bulan lalu, dia ternyata mencari saya kembali, bahwa saya bilang, saya 4 tahun lalu waktu ketemu tante, saya nggak bisa jawab pada waktu Anda bilang penjualan Anda sampai seperti itu. Tetapi saya sekarang datang kepada tante, saya nggak perlu jualan, saya nggak perlu setiap hari, istilahnya setiap bulan harus kejar target saya jualan, tetapi saya tiap bulan bisa mendapatkan 20-50 juta per bulan. Nah, di situ saya mulai setiap kali ada orang yang punya member-member yang selalu suka jualan alias mengambil untung, suka mengambil untung. Saya selalu bilang, anggap aja kamu mau jualan koyok lah. Koyok yang paling gampang dijual ecer mungkin ya. Satu harganya 43.500. Anggap aja mau cuan 10.000 lah. Jual 10.000 untuk bisa mendapatkan passive income atau kamu bisa mendapatkan pendapatan 20 juta per bulan. Kamu harus menjual berapa koyok? Berapa saset koyok? Mampu dah kamu. Misalnya saya mau 20 juta per bulan dengan untung yang 10.000, saya harus menjual 2.000 saset koyok loh. Kalau memang Anda tujuannya berjualan. Itu nggak akan mungkin bisa. Tetapi saya di Atomi dengan menjalankan sistemnya, saya membangun jaringannya 20 juta per bulan itu sekarang ya tiap 15 hari, udah malah bukan 1 bulan lagi. Jadi coba ajak mindset mereka bahwa kalau kita terus berjualan, suatu saat kita juga nggak mampu untuk berjualan terus. Kalau misalnya kita mau ngambil untung, anggap aja, wes untungnya 50.000 lah, anggap aja 50.000. Kalau misalnya kita jualan apa sih yang bisa 1.000 bisnis supaya menghasilkan 50 juta per bulan? Jualan apa sekarang? Nggak mungkin bisa. Di Atomi itu kalau kita terus berjalan dengan kita berjualan, ngambil untung, kita nggak akan bisa sukses sampai Imperial Master. Percaya, kalau Anda mau seperti cara yang punya duit nih, Anda mau beli SM, setiap cycle SM oke lah, tetapi Anda nggak akan bisa mampu sampai ke SRM, nggak akan bisa mampu sampai Star Master, nggak akan bisa mampu sampai Imperial Master. Anda mentok-mentok muter-muter ya di SM lagi. Apakah tujuan Anda cuma di situ? Nggak mungkin. Jadi kalau buat saya ketemu orang-orang yang selalu bilang, aku dapat apa kalau misalnya ngenalin orang, kan aku nggak dapat cuan, mereka kan jadi member, dapat harga member. Saya akan memberikan masukan seperti itu. Pada waktu Anda selalu berjualan, Anda untung berapa, apakah Anda bisa mendapatkan 20 juta per bulan? Itu aja masih 20 juta per bulan, padahal sebenarnya di Atomi bisa jauh lebih banyak. 500 juta per bulan Anda mau jualan berapa pieces koyo gitu loh, seperti itu. Kalau dari saya itu, mungkin Bu Ida, Bu Ika mau nambahin. Silakan, Dak. Nambahin apa ya? Nambahin garam, gula, lada. Ya, saya rasa udah itu aja, masuk ke yang lain, Rin, pertanyaan Ya. yang lain. Sama, jawaban saya pun sama. Cuma sedikit tambahan untuk yang pertanyaan pertama, untuk menyikapi penolakan teman-teman. Kita ini harus jangan salah fokus. Itu yang selalu saya sampaikan. Kalau teman-teman misalnya presentasi 10 orang atau 20 orang, hanya satu yang menerima Anda ditolak 19, jangan salah konsentrasi. Jangan sakit hati kecewa dengan 19 yang menolak Anda. Anda akan buang banyak waktu Anda dan energi Anda. Ya,
Tapi fokuslah dengan satu orang yang mengiyakan kita, yang mau sama kita. Nah, bersama dialah. Buang energi konsentrasi Anda bersama satu orang ini. Ya, maka Anda akan melupakan 19 orang yang menolak Anda. Kenapa? Dengan satu orangnya ini Anda udah sibuk loh, ya. Dia kan belum tahu apa-apa. Dia mau belajar produk, Anda harus ngajarin dia produk. Dia nggak ngerti marketing plan, Anda harus ngajarin dia marketing plan. Ya, Anda harus samperin dia kalau misalnya areanya dekat Anda bisa demoin ya produk, Anda temenin dia presentasi segala macam. Dengan satu orang ini udah menyita banyak waktu Anda, ya. Jadi jangan salah fokus, buang energi 19 yang menolak. Satu ini. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa sukses dengan bersama 19 orang yang menolak. Tapi Anda bisa sukses bersama satu orang yang mengiyakan Anda. Ya, itu aja. Kalau yang tadi penolakan sama dengan ini, memang caranya demikian, teman-teman. Oke, bagaimana trik supaya downline mau download aplikasi Atomi? Kebanyakan mereka bilang HP lemot dan mereka maunya dibantu belanjakan saja. Nah, ini apa? Gimana caranya? Coba dah. Ya, ini memang permasalahan klasik dan memang banyak ya kita alami di awal-awal apalagi begitu ya. Nah, tetapi kita harus terus mengedukasi. Kalau saya sih lebih kepada gini. Misalnya, aku udah tua, nggak ngerti gini-gini gaptek. Apa yang saya lakukan? Sini AI, sini. Aku kasih lihat apa? Imperial kita. Dia sudah tua ya, tapi dia bisa loh. Ya kan seperti itu. Bisa loh. Kenapa bisa? Karena mau belajar. Ayo sini aku ajarin. Tanya 100 kali, 1000 kali, nggak apa-apa. Ya, seperti itu kalau saya ya. Jadi teman-teman jangan lelah untuk ngajarin orang ya. Kenapa? Tidak ada hal yang sulit. Ini orang tua saya ya kalau ngajarin. Nggak ada yang sulit. Yang sulit kalau kamu jawabnya pakai mulut. Kalau kamu jawabnya pakai apa yang harus kamu kerjakan, itu pasti bisa. Dia bilang gitu. Orang semuanya bisa dilihat mata, bisa diraba. Nyatanya tuh ada dukun-dukun, ada orang paranormal. Mereka itu nggak ngelihat apa-apa loh, tapi bisa loh, katanya gitu. Ya itu ya. Jadi teman-teman, yang saya lakukan ketika ada orang yang seperti itu, saya akan membandingkan supaya bukan membandingkan untuk menjatuhkan dia, tidak. Tetapi saya akan memotivasi. Ini yang tua bisa loh. Masa sih kita yang muda nggak bisa? Gitu ya. Terus lagi anak-anak yang muda juga begitu. Lah males lah ini itu ya. Saya biasanya juga begitu. Lihat nih Tante Ida nih loh umur berapa gitu ya, 17 tahun. Tapi saya yang hanya nebeng di era kamu, saya bisa loh jalanin bisnis ini. Nah gitu ya. Jadi teman-teman harus mengenal satu persatu orang-orang yang sukses di Atomi. Nah, lihat prosesnya dia. Untuk dia bisa sukses tuh seperti apa? Itu sebagai gambaran kita yang nantinya kita akan sampaikan ke calon-calon member atau member-member yang masih ngeyel bahwa dirinya itu tidak punya potensi untuk sukses. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kita di Atomi itu diajarkan untuk menolong orang melihat potensi dirinya supaya mereka bisa menjalankan bisnis ini dan sukses ya. Jadi itu teman-teman yang harus kita lakukan, edukasilah terus ya seperti itu. Oke. Saya punya sedikit tips dan trik kalau menghadapin orang-orang yang istilahnya selalu pasrah ke kita. Beberapa waktu lalu tuh ada beberapa orang tuh yang mungkin minta tolongkan kepada kita ya, kadang daftarkan member, kadang belanja. Sometimes leader tuh kayak ngurusin nggak cuma 1-2 orang. Jadi suka sering kelewat, kelupaan gitu loh aja. Nah, ada masa-masa itu saya memang sedikit sengaja, dalam arti itu tidak langsung mendaftarkan atau langsung membelanjakan. Saya suka mancing, Tante, kalau order sendiri itu hasilnya lebih cepat loh
daripada nungguin saya. Biasanya saya suka ngomong gitu. Jadi akhirnya pada waktu ketemu saya ajarin nggak masalah, nggak bisa kok lupa lagi Erin, kok lupa lagi ya, saya ajarin terus sampai akhirnya sekarang dia order sendiri itu jauh lebih banyak orderannya daripada dulu waktu nunggu saya. Biasanya seperti itu ya. Itu sedikit tips nakal, tetapi sebenarnya itu buat membangkitkan mereka. Sebenarnya orang-orang ini, beberapa orang ini mungkin bukan mereka nggak bisa sama sekali loh. Mereka checkpoint bisa loh. Tetapi untuk belajar yang ribet, mungkin order, daftar, itu agak sedikit malas. Kita pun kadang sometimes kalau belajar sesuatu yang baru itu juga sedikit malas. Tetapi menurut saya selama kita masih seperti Bu Ida, mau ngajarin, telaten, ditungguin, dia nanya lagi nggak masalah, lupa lagi nggak masalah, akhirnya mereka mau belajar sendiri dan sekarang luar biasa pertumbuhannya daripada yang selalu menunggu kita untuk mengorderkan. Nah, itu menurut saya tips trik sedikit, mungkin nggak langsung diorderkan, dibiarkan menunggu, nanti nanya. Kalau udah nanya biasanya, nah lebih enak kalau belajar sendiri. Kalau sudah bisa sendiri itu seneng daftarin orang, akhirnya jadi kayak ketagihan lah. Biasanya sih seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Bu Juli. Mungkin udah nggak ada pertanyaan. Kita tutup aja mungkin ya, udah jam 9.43. Oke. Ika mau Sudah nambahin? foto? Cukup. Udah foto, Rin? Kalau yang foto rame-rame, yuk mari kita dibuka kameranya. Yang halaman 1 kita pakai tanda love yuk. 1, 2, 3. Nah, halaman 1 dulu. Kita di halaman berapa, Rin? Kita di halaman 1 lah. Sebentar. Ini lemot banget saya hari ini, internet saya hari ini. Oke, saya bantu mungkin. Halaman 2. Ya. Ya, 1, 2, 3. Jawabannya di halaman berapa bocorannya, Dak? Halaman 10. Halaman 3. Wah, ini 7 halaman. Halaman 4. Oke, mungkin nggak usah semua deh, Rin ya. Nggak usah. Oke, Yang iya, cukup nyalain kali. ini aja. Terima kasih.